Good morning students, how are you? Bagaimana kabar kamu nak? Sehat? Oke, kita akan masuk materi karakteristik teks ceramah. Sebelum Miss menjelaskan, ada yang tahu nak? Silakan berikan jawabannya atau penjelasannya. Miss tunggu, yang bisa menjawabnya akan Miss berikan nilai tambahan. Oke, jawaban kamu sudah bisa. Oke, yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yaitu saya, aku, mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Di sini maksudnya nak, ketika seseorang berceramah, dia menggunakan kata saya atau menggunakan kata kami untuk beberapa kegiatan ceramah yang banyak atau ramai. Oke nak? Oke, kita akan masuk yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang akan dibahas mengenai tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Jadi nak dibahas mengenai tata kramanya, sikapnya, kesantunan berbahasanya, bahasanya sopan atau tidak sopan. Baru etika berbahasanya, apakah dia tidak memiliki sopan santun berbicara dengan lawan bicaranya atau menyinggung atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oke, nah sini paham? Oke, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Jadi nak ada kata-katanya nak, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selanjutnya menggunakan kata kerja seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Oke, nah sini ambil kata kuncinya nak. Oke, yang selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Jadi nak, kata persuasif itu mempengaruhi orang lain supaya melakukan apa yang kita minta. Tetapi dia menggunakan kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Oke, nak sini paham? Oke, di sini ada beberapa topik yang dapat dijadikan ceramah. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seseorang untuk dijadikannya ceramah di depan khalayak ramai atau di depan masyarakat. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Dia bisa menjelaskan hobinya apa dalam berceramah. Misalnya dia rajin membaca firman Tuhan atau membaca bagi umat muslim Al-Quran. Kemudian keterampilannya apa saja. Selanjutnya pengalaman dalam pekerjaan. Jadi dia setelah membuat ceramahnya itu dia menceritakan mengenai pengalamannya ketika dia mengalami kegagalan, mengalami kesuksesan, kemudian pekerjaannya apa saja nak. Ketika dia bekerja dengan setulus hati, kemudian pelajaran sekolah atau kuliahnya, dia bisa menjelaskan pelajaran sekolahnya atau kuliahnya. Misalnya dia membahas mengenai pelajaran mengenai etika, moral, dan mengenai cara berbicara atau sopan santun. Kemudian pendapat pribadi dia mengenai ceramahnya, kita harus berbuat baik, kita tidak boleh berbohong, atau kita saling mengasihi satu sama lain. Kemudian selanjutnya peristiwa hangat atau pembicaraan publik. Jadi nak, peristiwa hangat yang sedang dibicarakan. Oke, selanjutnya masuk masalah keagamaan. Jadi dia membahas mengenai pembahasan dia di agamanya nak. Misalnya dari firman Tuhan, dari Amsal, Mazmur, dan Matius dan yang lainnya. Baru problem pribadinya nak. Apa saja masalah pribadinya, dia bisa memberikan sebuah contoh dari pengalaman pribadinya ketika dia mengalami kegagalan. Kemudian apa solusinya ketika dia meraih sebuah kesuksesan. Selanjutnya biografi tokoh terkenal. Jadi dia bisa membuat satu contoh biografi orang terkenal dari dia kecil, dia besar, sampai dia meraih sebuah kesuksesan. Nah, oke, di sini ada 3 bagian ceramah. Yang pertama, ceramah informatif adalah ceramah yang ditujukan
untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan. Posisi Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, ceramah persuasif adalah ceramah yang ditujukan agar pembaca mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Selanjutnya, ceramah rekreatif adalah ceramah yang ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, maupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Oke, demikian pembelajaran kita. Tugas kamu adalah buat satu ceramah yang kamu ketahui, buat di buku tugas, kumpul sama Miss Minarti Manalu. Kirim ke Telegram pribadi, oke? Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.